Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast Wajmi Talks. Podcast santai yang ngebahas tentang apa itu keberagaman dan juga perbedaan. Dan kenapa sih damai itu pilihan? Dengan aku Wulan. Halo semuanya, aku Atia. Senang banget akhirnya kita semua bisa mulai podcast ini lagi. Tapi sebelumnya aku mau nanya kabar kalian semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik banget. Oke, semuanya pada baik ya. Nah, halo semuanya, aku Misfah. Nah, seneng banget ya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu ya di sini. Kali ini kita obrolannya sangat berbobot ya, teman-teman. Semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua dan membawa energi yang lebih positif. Amin. Halo, aku Jihan. Jangan lupa ya kalian yang lagi nonton ini follow dan subscribe biar gak ketinggalan podcast-podcast berikutnya. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget, apalagi buat kita yang tinggal di Indonesia yang super duper beragam ini, yaitu tentang moderasi beragama. Tapi kita juga bakal lebih fokus ke cerita-cerita nyata yang ada di daerah Sobang, Lebak, Banten. Nah, dari kalian di sini ada yang pernah ke daerah Sobang nggak sih? Kebetulan banget aku sendiri asli Sobang. Sobang itu indah banget, masyarakatnya ramah-ramah. Tapi tetap ya, dibalik semua itu pasti ada tantangannya. Jadi kepo ya sama Sobang itu kayak gimana. Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut terkait dengan daerah Sobang, alangkah lebih baiknya kita tuh harus tahu dulu nih, apa sih moderasi beragama itu? Nah, menurut Atia nih, gimana? Menurut kamu moderasi agama tuh apa sih? Menurut aku ya, moderasi beragama itu kayak sikap yang gak berlebihan tapi gak juga kurang. Jadi dia itu seimbang. Misalnya, tetap taat ibadah, tetap kita melakukan ibadah tapi tidak memaksakan orang lain untuk mengikuti cara kita ibadah. Setuju sih, benar emang. Kalau menurut aku sih moderasi itu juga gimana soal kita tuh menghargai perbedaan itu. Jadi nggak cuman ibadah sendiri yang kita hargai gitu, tapi juga kan di Indonesia ini kita banyak ya yang beragam gitu tuh. Nah, jadi gimana kita tuh bergaul sama orang yang beda agama atau keyakinan, karena di Indonesia sendiri banyak banget kan keyakinan atau adat istiadatnya. Betul banget nih, jadi moderasi tuh bikin kita hidup bareng-bareng, berdampingan, walaupun kita tuh berbeda-beda, tapi kita tuh harus tetap toleransi gitu, supaya harmonisnya itu tetap terjaga. Nah, aku setuju banget nih sama opini teman-teman di sini. Kadang orang mikir moderasi agama itu cuma soal agama doang, padahal ini juga soal gimana kita nyikapin perbedaan, pendapat, budaya atau gaya hidup sehari-hari. Bener banget, apalagi sekarang banyak banget berita yang cepat nyebarnya. Kalau kita nggak dipikir hati-hati itu bikin emosi gitu. Nah, kalau misalnya nggak moderat kitanya ya, otomatis kita bisa gampang kepancing sama berita-berita itu. Nah, akhirnya malah bikin masalah yang harusnya tidak menjadi masalah gitu. Nah, makanya itu juga guys, penting banget nih buat kita semua itu karena Indonesia yang majemuk ini nih untuk moderat gitu. Nah, sekarang kita coba lihat lebih dekat lagi tentang Sobang, Lebak, Banten. Kenapa sih moderasi beragama itu penting banget di sana? Kenapa penting? Karena seperti yang aku bilang tadi, Sobang itu daerah yang unik. Di sana masyarakatnya itu mayoritas Islam, bukan mayoritas, emang seluruhnya Islam. Gitu kan. Tapi ada sebagian yang memegang adat leluhur, tapi ada juga sebagian yang tidak memegang adat leluhur. Bisa dilihat mungkin dari pandangan orang luar Sobang, ngapain gitu mencampurkan urusan agama dengan urusan adat leluhur gitu. Seperti itu. Jadi karena itu kali ya di Sobang itu harus ada gitu ya moderasi beragamanya. Nah, moderasi agama ini juga menjadi kunci gitu ya untuk masyarakat Sobang ini hidupnya rukun. Nah, kalau misalnya nggak ada sikap saling menghargai itu, mungkin masyarakat di Sobang itu bisa terjadi pergesekan atau konflik gitu ya banyak. Betul. Iya. Nah, yang kayak pernah aku baca juga nih, katanya di Sobang itu ada suatu komunitas yang masih mencampur adukan kayak kegiatan adat istiadat tapi ke agama gitu. Nah, tapi mereka ini masih tetap hidup berdampingan gitu dengan warga-warga sekitar tanpa adanya kayak pergesekan gitu. Nah, ini juga masuk ke dalam moderasi beragama. Nah, betul.
Mereka juga sering ngadain acara adat yang juga dihadiri sama semua warga tanpa memandang agama. Ini juga bikin hubungan antar warga makin erat ya. Iya benar sih, makin erat, tapi dibalik semua itu tentunya ada tantangannya ya, karena kita kalau misalkan masyarakat adatnya itu hanya sebagian, namun sebagiannya tidak bermasyarakat adat, maksudnya tidak menganut adat leluhur gitu. Betul. Jadi mungkin terjadi salah pendapat gitu ya. Seperti itu. Oh, berarti dialog komunikasi di masyarakat Sobang itu sangat penting gitu ya. Ya, mention tentang perbedaan pendapat gitu ya, dan adat istiadat yang dicampurkan dengan keagamaan itu maksudnya seperti apa ya? Itu contohnya mungkin bisa dikasih sampel kayak sedekah bumi. Sedekah bumi ini tujuannya itu untuk mengucapkan rasa syukur terhadap bumi yang telah memberikan seisinya itu untuk kehidupan masyarakat Cilebang. Itu biasanya di kampung Cilebang adanya gitu. Nah, Aksinya adanya apa itu, tuh? ya acaranya itu kayak makan bareng. Setiap rumah, setiap penduduk wajib untuk memasak pada siang harinya, masak nasi liwet atau enggak nasi tumpang. Kemudian nanti kita makan bareng-bareng di jalan raya. Sepanjang itu jalan raya diisi oleh warga-warga. Kemudian makan bareng tanpa alas, maksudnya nasinya tetap gitu ya. Iya. Takutnya orang bikin nasinya di tanah gitu. Enggak gitu kan. Iya, nasinya enggak di tanah, tetap ada wadahnya gitu. Tapi harus berdampingan langsung dengan tanah. Jadi maksudnya kayak menyatu dengan bumi, Betul, menghargai betul. juga gitu Iya. ya. Oh, berarti kalau kayak gitu sama aja kita menyembah bumi. Oh, enggak dong, karena di sini kita tidak melakukan sembah-sembahan terhadap bumi, maksudnya karena kita hanya memberikan ucapan terima kasih terhadap bumi, tapi doa-doanya tetap dijunjukkan kepada Allah gitu. Dijunjukkan kepada Allah, dan kita berterima kasih kepada bumi serta yang menciptakan bumi, yaitu Allah kan. Allah Tapi kan SWT. rasa berterima kasih kepada bumi bukan nggak harus makan-makan kayak gitu kan. Bisa aja kayak kita menjaga bumi dengan tidak menebang pohon sembarangan atau melestarikan alam lah gitu ya. Kenapa harus makan-makan kayak gitu? Oh iya, sedikit informasi juga bahwa di Sobang itu tidak ada yang namanya tebang liar. Semua masih asri hijau. Dan kemudian kenapa harus makan? Melalui makan ini, masyarakat bisa silaturahmi. Dan dengan cara ini, tentu saja bikin masyarakat erat gitu. Iya sih, betul. Setuju. Iya. Oh, jadi ini tuh kayak bener-bener yang contoh bener-bener moderat ya, Iya, kayak bener. adat istiadat ada dan keagamaan Betul, ada, betul tapi banget. harmonisnya tetap terjaga. Iya, benar-benar. Nah, keren banget Keren ya. banget Kayak ya. seru gak sih kalau kita Seru kapan-kapan main ke sana? banget. Betul, boleh. Ya Jadi lah, Atia kepo deh open ya. house gitu buat kita Iya, berdua. nanti open house lah. Iya. Apalagi sumber daya alamnya masih terjaga banget benar, nih. masih terjaga banget. Pasti seru banget sih kalau kita main ke sana Iya. bareng-bareng, apalagi adat istiadat itu masih kental, masyarakatnya Benar. juga ramah-ramah gitu Iya. kan. Nah, oke. Buat teman-teman yang pengen jadi insan cita yang moderat, ada tips gak nih dari kalian? Pertama dari aku dulu ya. Iya, boleh. Mungkin Iya, dari boleh. aku, karena aku orang yang berlatar agama dan budaya, mungkin yang pertama itu kita perlu belajar agama dan budaya itu dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh, jangan cuma promo atau disebutnya ikut-ikutan lah ya gitu. Iya sih, Bang, bener, setuju. Iya. Nah, selain itu mungkin kita tuh harus rajin ngobrol gitu ya, terus punya banyak relasi, punya banyak kenalan gitu. Dengan orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda. Misalnya kayak kita punya teman kayak misalnya kita punya teman Atia, adat istiadatnya beda. Nah, kita bisa tuh sharing-sharing sama Atia. Nah, otomatis kita jadi punya wawasan yang lebih luas. Bener banget. Nah, kalau dari aku sih ya, kalian tuh kan karena sekarang ini banyak banget tuh berita-berita yang langsung upload sebar gitu. Nah, kalian tuh kalau mau nyebarin itu tuh cari dulu kebenarannya gitu. Siapa tahu berita itu tuh hoax dan buat kita tuh kayak apa ya, simpang siur, terus nanti lainnya kesananya malah kayak siapa tahu menjadi fitnah atau berita tentang kebohongan jadinya. Nah, keren banget nih opini atau pendapat dari teman-teman kita ya, sangat inspiratif. Nah, mungkin aku menambahin sedikit. Yang paling penting itu untuk kita adalah untuk selalu rendah hati dan saling menghormati. Itu adalah kunci utama supaya kita hidup berdampingan dengan damai. Oke, teman-teman semua, karena kita sudah berada di penghujung obrolan, semoga kita semua makin paham ya, makin paham tentang apa itu moderat. Ya, Oh iya,
Untuk teman-teman semua yang denger ini, jangan lupa slogan podcast kita, beda itu biasa, damai itu Pilihan. Nah, jangan lupa juga ya untuk follow dan subscribe Watch Me Talk supaya tidak ketinggalan podcast-podcast berikutnya. Nah, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam damai dari kami dengan aku Wulan. Aku Misfah. Aku Jihan. Aku Atia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.